Pasangan Prabowo Gibran unggul telak dalam dua survei terbaru yang dirilis dua lembaga survei hari ini. Sekjen Partai Nasdem mengaku tidak ada komunikasi dengan PDIP dan tidak mau terlibat dalam drama-drama politik. Selamat sore pemirsa, kabar pemilu kembali hadir menemani Anda dengan seputar pemilu 2024 selama 1 jam ke depan. Saya Tisa Noveni, inilah kabar pemilu selengkapnya. Cawapres Gibran Raka Buming Raka buka suara menyusul tudingan ijazah sekolahnya yang dinilai hanya setara SMK. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu menunjukkan ijazah kuliah di Management Development Institute of Singapore yang gelarnya dikeluarkan oleh University Bradford, Inggris. Calon Wakil Presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Raka Buming Raka, menampik isu soal ijazahnya yang palsu. Untuk menampik isu tersebut, Gibran membawa ijazahnya dan meminta awak media melihat dan mengecek langsung ijazah tersebut. Ijazah yang dibawanya setingkat S1 dari University of Bradford, Inggris, dan surat keputusan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Gibran mengaku membawa ijazah tersebut agar isu liar ijazah palsu tidak mencuat di media sosial. Padahal menurut Gibran, bila ijazahnya palsu, harusnya dipersoalkan sejak awal saat mendaftar sebagai cawapres. Ini kan memang ijazahnya, kalau palsu kan harusnya dipermasalahkan dari awal waktu pendaftaran. Ini ya. Ya biasa, makanya kan tak bawakan ijazahnya, mau dibawa sendiri ya, maksud gue hilang film. Meski diragukan ijazahnya, kakak kandung Kaisang Pangarep ini menilai tuduhan-tuduhan tersebut tidak merugikannya. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Nggak berhenti juga nggak apa-apa sih. Ijazah TK. Lalu seperti apa riwayat pendidikan Gibran Raka Buming Raka, pemirsa? Berikut kami sampaikan informasinya untuk Anda yang berhasil diolah oleh tim TV One berikut ini. Partai Nasdem membantah telah berkomunikasi dengan kubu Ganjar Mahfud menyusul adanya tekanan dari penguasa yang diterima menjelang pemilu. Kubu pasangan Anies Muhaimin ini justru mengaku tidak ingin terlibat dalam drama-drama politik yang tidak jelas. Drama politik menjelang pemilu 2024 terus berlanjut. Kubu PDIP mengaku banyak mendapat tekanan dari pihak penguasa. Bahkan kubu pasangan Ganjar Mahfud ini menjalin komunikasi dengan kubu pasangan Anies Muhaimin selaku pihak yang turut dirugikan. Namun Sekjen Nasdem Hermawi Taslim langsung membantah adanya komunikasi dengan PDIP terkait adanya tekanan dari pihak penguasa. Kami tidak kehilangan akal dan kami tidak menangis, tidak mengeluh di mana-mana. Kedewasaan dalam berpolitik, kedewasaan dalam menghadapi situasi yang sulit, ya kita diuji. Oleh karena itu, ya kita jangan jumawa, jangan sombong kalau lagi berkuasa. Jangan ngancam-ngancam orang, akibatnya sekarang seperti ini kan. Kalau kami biasa saja. Sejauh ini kami belum mengalami, yang seperti dikatakan oleh Pak Ahmad Ali itu, sejauh ini kami masih bisa mengatasi semuanya. Dan kami juga merasa belum saatnya untuk berkomunikasi dengan paslon lain menghadapi siasat-siasat yang seperti itu.
Pihak Nasdem yang mendukung pasangan Anies Mohaimin ini justru mengaku tidak ingin terlibat dalam drama politik yang menghabiskan energi. Iya, jadi energi kita ini kan terbatas. Kita nggak mau main drama. Kita nggak mau dengan segala kepura-puraan. Ada tuh kan yang menangis depan kamera. Ya kan, seolah-olah sudah besok dunia kiamat. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku banyak mendapat tekanan dari pihak penguasa menjelang Pilpres 2024. Bahkan kita lihat kan sebelumnya Yunarto Wijaya, kemudian ada Saudara Ulin, kemudian Adian, saya, jadi berbagai sinyal-sinyal itu sudah ada, tetapi cukup banyak kan juga ada kan itu. Sama, kita menyepakati dengan Amin juga. Penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan Amin karena merasakan hal yang sama. Sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya. Pasca penetapan calon presiden, PDIP yang merupakan bagian dari koalisi pemerintah justru semakin gencar mengkritisi kinerja pemerintah. Meski mengaku masih mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, sikap sejumlah kader PDIP justru lebih kritis dari partai oposisi. Tim TV One mengabarkan. Pose salam 3 jari yang dibuat pilot Garuda bersama calon wakil presiden Mahfud MD memicu polemik. Menyusul unggahan foto tersebut pemirsa oleh Mahfud MD, pilot Garuda akhirnya dipanggil manajemen. Persoalan netralitas kembali menjadi polemik menjelang pemilu 2024. Setelah aparatur sipil negara atau ASN, netralitas di kalangan badan usaha milik negara kembali dipertanyakan. Unggahan foto Mahfud MD di akun media sosialnya langsung memicu kontroversi. Foto Mahfud di dalam pesawat memperlihatkan dirinya bersama sejumlah pilot maskapai penerbangan Garuda Indonesia dengan pose provokatif 3 jari. Akibat unggahan ini, manajemen Garuda disebut telah memanggil pilot-pilot yang bersangkutan. Aksi pemanggilan ini memicu protes dari pihak tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. Berlebihan atau? Yang penting sekarang begini, bahwa balik-balik lagi, mestinya adalah pesta demokrasi, mestinya kebebasan untuk melakukan itu menjadi bagian yang penting dalam pesta demokrasi. Jadi ya, saya mengatakan balik-balik lagi, udahlah yuk kita lakukan suatu proses demokrasi yang asik. Sementara Menteri BUMN Erick Thohir sendiri menilai, persoalan netralitas di BUMN berbeda dengan aparatur sipil negara. Kalau BUMN kan bukan ASN. Berarti boleh tuh Pak kalau BUMN bukan ASN, itu aja titik. Tadi yang soal Vale tadi kan katanya Kategorinya kan mesti ada. Kalau Kementerian BUMN, nah itu ada catatan. berarti diserahkan ke dinas. Sebelumnya, 5 kementerian lembaga telah mengeluarkan rilis larangan berpose bagi ASN. 10 pose foto dinilai haram untuk dilakukan ASN menjelang pemilu 2024. Tim TV One mengabarkan. Pasangan Prabowo Gibran pemirsa unggul telak dalam 2 survei terbaru yang dirilis oleh 2 lembaga survei hari ini. Informasinya sesaat lagi. Elektabilitas Capres Prabowo Subianto terus menguat pemirsa dalam hasil survei terbaru dari Indonesia Political Opinion atau IPO dan Lingkaran Survei Indonesia, elektabilitas Prabowo lebih tinggi dibandingkan Anies dan Ganjar. Dari hasil survei terbaru Indonesia Political Opinion atau IPO periode November 2023, elektabilitas Capres Prabowo Subianto mengungguli Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo ada di angka 37,5%, disusul Anies Baswedan dengan 32,7% dan Ganjar Pranowo 28,3%. Bahkan ketika disandingkan dengan pasangan cawapresnya, elektabilitas pasangan Prabowo Gibran ada di angka 36,2%, Anies Muhaimin 34,1%, dan Ganjar Mahfud 27,1%. Menguatnya elektabilitas Prabowo didapat dari para pemilih muda yang suka dengan branding Prabowo Gemoy. Kenapa angka ini tinggi? Karena sekali lagi anak-anak muda itu mereka hanya akan mengikuti tren. Ya ini contoh sederhananya saja lah ya. Iya misalnya dengan istilah Gemoy yang sekarang di Prabowo Subianto. Goyangan Prabowo yang kemudian dieskalasi menjadi gerakan-gerakan tren, begitu kan kira-kira? Itu anak-anak muda akan menyukai itu dan berpeluang itu akan menarik mereka untuk memilih, tapi memilih dalam batasan tren. Bahwa ketika memilih Prabowo itu ya saya masuk bagian dari grupnya Prabowo yang menyenangkan, yang ceria dan segala macam. Selain dari Indonesia Political Opinion, Lingkaran Survei Indonesia juga telah merilis survei elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Hasilnya, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan angka elektabilitas mencapai 40,3%. Disusul pasangan Ganjar Mahfud dengan 28,6% dan pasangan Anies Muhaimin dengan elektabilitas 20,3%. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Untuk mengetahui lebih jauh pemirsa hasil survei elektabilitas Capres-Cawapres dari Lingkaran Survei Indonesia, kita akan berbincang dengan Aji Alfarabi selaku peneliti dari LSI. Selamat sore Mas Aji. Halo Mas Aji. Selamat sore Mbak Tisa. Ya. Mas Aji, 40% angka yang halo, cukup selamat tinggi. sore Mbak Tisa. Apa faktor yang membuat elektabilitas Prabowo ini tampaknya terus menguat dari hasil pemantauan LSI? Iya, terima kasih Mbak Tisa. Jadi kita baru saja selesai rilis hasil survei terbaru LSI dan IJA ya, yang datanya kami ambil di tanggal 6 hingga tanggal 13 November 2023. Jadi baru saja selesai kami rilis di kantor. Dan memang dari data yang kami temukan ya, saat ini Prabowo Gibran adalah pasangan yang paling tinggi elektabilitasnya mencapai 40,3%, disusul Pak Ganjar Mahfud 28,6 dan pasangan Anies Muhaimin. Kalau dari sisi alasan mengapa mengalami kenaikan, kami tadi temukan ada 6 alasan penting ya mengapa kemudian terjadi kenaikan pasangan Prabowo Gibran. Yang pertama adalah memang ada kenaikan dari sisi elektabilitas personal Pak Prabowo ya, yang dari survei kita di bulan Oktober kurang lebih sekitar 36% naik ke angka 41%. Yang kedua adalah ada kenaikan pemilih Pak Jokowi di kelas atau kelompok pemilih milenial ya. Jadi angkanya terjadi tren kenaikan dari 36, sekian persen naik ke 41%. Kemudian ada juga kenaikan di pemilih wong cilik ya. Jadi pemilih yang berada di kelas ekonomi menengah bawah juga mengalami kenaikan. Dan yang keempat adalah kita membaca sudah mulai bekerjanya Gibran Effect ya. Jadi Gibran Effect ini terjadi di 3 kelompok pemilih. Jadi pemilih pertama adalah pemilih milenial ya. Di situ tadi sudah kami sampaikan ada kenaikan karena ada efek Gibran sebagai calon wakil presiden, dan yang kemudian yang kedua ya, kita melihat gayanya Pak Prabowo yang berbeda dibanding pemilu sebelumnya, itu mampu kemudian menarik simpati dari pemilih muda. Yang kedua adalah ada kenaikan di Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah di survei kita sebelumnya pasangan ini Prabowo Gibran hanya di angka kurang lebih 10%, sekarang naik di angka 24%. Jadi ada selisih yang mulai mengecil di Jawa Tengah antara Prabowo Gibran dan pasangan Ganjar Mahfud. Dan yang terakhir adalah ada kenaikan di pemilih yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Jadi pemilih yang puas terhadap kinerja Jokowi, kita melihat datanya makin banyak yang kemudian memilih pasangan Prabowo Gibran, dan ada sebagian pemilih yang lari dari pasangan Ganjar Mahfud.
Ya, Mas Aji, itu survei kan dilakukan terhadap usia berapa sampai berapa, Mas Aji? Karena kan besok ini ketika kita mencoblos suara, yang paling banyak ini kalau tidak salah adalah pengguna hak suara dari generasi milenial. Apakah semuanya itu yang menjadi katakanlah jadi objek survei ini adalah semuanya milenial atau bagaimana, Mas Aji? Iya, ini pemilih yang kita ambil secara proporsional. Jadi ini survei nasional menggunakan 1.200 responden dengan margin error kurang lebih 2,9%. Ini survei tatap muka. Jadi secara populasi, semua populasi pemilih yang ada di Indonesia yang punya hak pilih itu terambil secara proporsional ya. Walaupun kemudian dari data yang kita breakdown ya, elektabilitas pasangan itu kemudian kita coba untuk breakdown di beberapa segmen pemilih, termasuk di pemilih kelas milenial yang angkanya semakin banyak ya, di kurang lebih sekitar 40 hingga 50% ya. Kemudian di pemilih kelas terpelajar ya. Jadi ada satu temuan juga yang penting dari rilis kita hari ini, bahwa memang di pemilih kelas terpelajar ya, mereka yang berpendidikan atas, sebetulnya pemilih yang terpengaruh dengan isu-isu dinasti politik, kemudian isu soal putusan Mahkamah Konstitusi, isu-isu soal demokrasi dan lain-lain ya. Memang kita lihat trennya ada sedikit berbeda ya di kelas pemilih ini. Misalnya approval rating Pak Jokowi mengalami penurunan di kelas pemilih ini, namun di kelas pemilih Wong Cilik mengalami kenaikan. Begitupun dengan dukungan terhadap Prabowo Gibran di kelas pemilih terpelajar mengalami sedikit penurunan ya, namun di pemilih kelas Wong Cilik mengalami kenaikan. Justru pasangan Pak Anies dan Caimin ini kita lihat trennya mengalami kenaikan di kelompok pemilih kelas menengah atas. Jadi surveinya kita ambil secara proporsional sehingga mewakili representasi populasi pemilih secara nasional. Oke, ini kan menarik ya melihat bahwa Prabowo Gibran 40%, kemudian Kak Ganjar dan Anies ini berada di posisi satu dan berada di posisi kedua dan ketiga. Kalau kita lihat antara Anies dengan Ganjar, yang mengalami tren penurunan mana sekarang ini, Mas, dari hasil survei yang terakhir dari LSI? Ya, memang ini cukup mengejutkan ya hasilnya ya, karena baru sebulan lalu survei kita menunjukkan bahwa Prabowo dan Ganjar itu selisihnya hanya kurang lebih 1 hingga 2%. Namun saat ini selisihnya makin menjauh ya. Kurang lebih sekitar 11% antara pasangan Prabowo dan Pak Ganjar ya. Jadi Pak Prabowo Gibran kurang lebih 40,3%, pasangan Ganjar Mahfud 28,6%, dan Anies Caimin di angka 20,3%. Jadi pasangan Ganjar Mahfud mengalami penurunan kurang lebih sekitar 6% dibanding survei sebelumnya. Sementara pasangan Anies Caimin ini justru mengalami kenaikan dari 15% naik ke 20%. Jadi ada penurunan elektabilitas dari pasangan Ganjar Mahfud. Dan kalau kita lihat dari data temuan survei terbaru kita, ini tadi sudah kami juga sampaikan dalam rilis kami bahwa Pilpres kemungkinan terjadi dalam 2 putaran, dan pasangan Prabowo Gibran adalah pasangan yang sudah bisa meraih tiket untuk masuk ke putaran kedua ya, minimal dengan mengacu survei kita per hari ini, dan 1 tiket lagi masih diperebutkan antara pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Anies Caimin. Mengapa kemudian kita mengatakan 2 pasangan ini masih bisa memperebutkan tiket kedua? Karena kita lihat selisihnya mulai mengecil ya, antara Ganjar Mahfud dengan Anies Caimin. Oke, kalau seandainya nanti masuk ke 2 putaran, suara masing-masing ini apakah nanti, katakanlah kalau 2 putaran, apakah nanti akan ada sesuatu gebrakan, apakah nanti orang yang kedua selain Prabowo Gibran ini justru akan mendapatkan sumbangan elektabilitas dari pasangan lainnya yang tidak masuk ke putaran kedua, apakah itu sudah terbaca, Mas Aji? Ya, kalau kita buat simulasi, walaupun tadi tidak kita rilis dalam survei kita hari ini, tapi dalam simulasi head to head, memang saat ini Prabowo Gibran melawan siapapun ya, melawan Ganjar Mahfud ataupun melawan Anies Caimin di putaran kedua, posisinya Prabowo Gibran masih unggul ya dibanding 2 pasangan lainnya ya, baik melawan Ganjar Mahfud ataupun melawan Anies Caimin. Tapi yang menarik adalah kita melihat tren ya, walaupun trennya hanya sebagian yang lari ya, tapi dari temuan survei kita hari ini terlihat bahwa pemilih Ganjar ini sebagian sudah mulai masuk ke pasangan Anies Caimin, walaupun angkanya belum terlalu signifikan ya. Ya, Mas Aji, terakhir,
Apakah kira-kira angka ini akan konsisten sampai dengan nanti masa pemilihan suara, pemungutan suara 14 Februari? Apakah kira-kira ini ada kecenderungan yang konsisten atau mungkin nanti kondisi akan bisa berbalik, Mas Aji? Ya, saya melihat dua hal ya. Dua hal yang biasanya menjadi hukum dalam elektoral dalam pemilu kita. Yang pertama adalah bagaimana kemudian masing-masing pasangan capres mengelola sentimen positif dan sentimen negatif di dalam 2 bulan terakhir ini ya. Jadi kalau kemudian sentimen negatif bisa diimbangi atau bahkan bisa kemudian lebih kuat sentimen positif dalam waktu 2 bulan ke depan, maka elektabilitas pasangan calon bisa stabil atau bahkan naik. Tapi kalau kemudian justru sentimen negatifnya makin banyak, maka ini juga akan bisa menurunkan suara dari pasangan calon. Yang kedua adalah kita melihat masih ada 10,8% pemilih yang belum menentukan pilihan, dan ini sebetulnya masih punya kans untuk memilih di antara ketiga pasangan calon, sehingga sedikit akan mengubah peta dukungan. Dan yang ketiga adalah seberapa kuat nanti ya pasangan capres maupun tim pasangan capres melakukan kampanye dalam 3 bulan terakhir nanti. Jadi saya pikir memang masih ada kemungkinan perubahan-perubahan yang terjadi. Namun tadi yang sudah kami sampaikan dalam rilis bahwa kemungkinan Pilpres akan terjadi dalam 2 putaran, dan pasangan Prabowo Gibran sudah bisa kita katakan bahwa aman untuk tiket ke putaran kedua. Tinggal 2 pasangan yang lain ya, Ganjar Mahfud dan Anies Caimin, yang kemudian masih punya peluang untuk memperebutkan tiket yang kedua. Baik, terima kasih Mas Aji Alfarabi dari LSI Denny JA. Selamat sore. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya, termasuk apa-apa saja larangan pose berfoto bagi ASN di masa pemilu tahun 2024 ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, pose salam 3 jari yang dibuat oleh pilot Garuda bersama dengan calon wakil presiden Mahfud MD memicu polemik. Menyusul unggahan foto tersebut oleh Mahfud MD, pilot Garuda tersebut akhirnya dipanggil oleh manajemen. Persoalan netralitas kembali menjadi polemik menjelang pemilu 2024. Setelah aparatur sipil negara atau ASN, netralitas di kalangan badan usaha milik negara kembali dipertanyakan. Unggahan foto Mahfud MD di akun media sosialnya langsung memicu kontroversi. Foto Mahfud di dalam pesawat memperlihatkan dirinya bersama sejumlah pilot maskapai penerbangan Garuda Indonesia dengan pose provokatif 3 jari. Akibat unggahan ini, manajemen Garuda disebut telah memanggil pilot-pilot yang bersangkutan. Aksi pemanggilan ini memicu protes dari pihak tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. Berlebihan atau Yang penting sekarang begini, bahwa balik-balik lagi, mestinya adalah pesta demokrasi, mestinya kebebasan untuk melakukan itu menjadi bagian yang penting dalam pesta demokrasi. Jadi ya, saya mengatakan balik-balik lagi, udahlah yuk kita lakukan suatu proses demokrasi yang asik. Sementara Menteri BUMN Erick Thohir sendiri menilai persoalan netralitas di BUMN berbeda dengan aparatur sipil negara. Kalau BUMN kan bukan ASN. Berarti boleh itu Pak Kalau BUMN bukan ASN, itu aja titik. tadi yang soal Vale tadi kan katanya Kategorinya kan mesti ada. Kalau Kementerian BUMN, nah itu ada catatan. berarti diserahkan ke dinas. Sebelumnya, 5 kementerian lembaga telah mengeluarkan rilis larangan berpose bagi ASN. 10 pose foto dinilai haram untuk dilakukan ASN menjelang pemilu 2024. Tim TV One mengabarkan.
Lebih detailnya lagi pemirsa, pemerintah mengatur larangan pose foto aparatur sipil negara atau ASN yang diunggah ke media sosial. Berdasarkan tentunya SKB 5 Kementerian, Lembaga tentang Netralitas ASN setidaknya ada 10 pose foto yang sebaiknya tidak dilakukan oleh ASN selama masa pemilu 2024. Lantas apa saja pemirsa? Yang pertama, wah ini wajah rekan saya ya. Muhammad Yasin ya yang mencoba memperagakannya tapi tidak apa-apa karena Yasin bukan ASN pemirsa, dia adalah reporter dari TV One. Yang pertama adalah pose membentuk simbol hati ala Korea Selatan atau sarang eo begini ya. Nah itu tidak boleh pemirsa, karena apa? Karena simbol hati seperti ini memiliki unsur dua dan dua ini bisa disalahartikan nanti seperti memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2 ataupun juga nanti ketika pileg ini bisa menunjukkan bahwa dukungan terhadap calon nomor urut 2. Nah, bagi Anda ASN, diingat-ingat lagi pemirsa, kalau ingin memposting foto ke media sosial, jangan berpose ala Korea Selatan khususnya sarangeo. Sarangeo ini dilarang pemirsa, simbol hati ini dilarang. Kemudian kita akan lihat pemirsa masih ada 9 lagi nih yang dilarang bagi ASN untuk menguploadnya ke media sosial ketika berpose ataupun berfoto. Yang pertama adalah pose dengan jempol ke atas. Nah seperti ini, top begini, ini tidak boleh. Karena apa? Karena ini juga bisa disalahartikan mendukung pasangan calon nomor urut 1. Jadi Anda sebagai ASN benar-benar harus menjaga netralitas Anda sebagai aparatur sipil negara. Kemudian kita lihat masih ada 8 lagi pose yang dilarang. Yang pose ketiga kita bisa tampilkan gambarnya dulu biar terlihat lebih jelas, yaitu pose 3 jari, jarinya 3 seperti angka 3 gini pemirsa. Nah ini juga tidak boleh, karena apa? Karena ini bisa nanti dianggap mengasosiasikan memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3. Tidak boleh juga pemirsa, sudah ingat ya tadi ya, sarangeo tidak boleh, kemudian top begini tidak boleh, kemudian pose 3 jari dengan tangan pun juga tentu saja tidak boleh. Kita lihat yang selanjutnya, yang keempat yaitu pose dengan jari metal. Nah, pose dengan jari metal ini juga tidak boleh pemirsa, seperti Anda lihat nih ya. Karena apa? Karena jari metal ini terdiri dari 3 jari dan ini bisa diasosiasikan, disalahartikan seperti memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3. Nah, itu juga tidak diperkenankan bagi Anda demi alasan netralitas. Kemudian kita lihat pemirsa, yang selanjutnya pose dengan membentuk pistol gitu ya. Kalau orang berfoto kadang-kadang ada yang bergayanya begini ya pemirsa ya, agak didekatkan di dagu begini. Nah itu juga tidak boleh pemirsa, karena apa? Karena ini memberikan asosiasi, memberikan nomor urut, memberikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 2. Jadi udah diingat ya apa-apa saja yang tidak boleh. Masih ada pemirsa, masih ada sekitar 5 ataupun 4 lagi. Yang selanjutnya itu pasangan ataupun pose dengan mengangkat telunjuk. Ini sudah sangat jelas ya, kalau mengangkat telunjuk ini hanya 1 jari saja yang ditampilkan. Nah ini seolah-olah memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 1. Ini pun tidak diperbolehkan ketika Anda berfoto, kemudian Anda upload di media sosial, itu tidak boleh. Kemudian kita lihat lagi, pose tangan angka 2 atau victory seperti ini, itu juga tidak boleh pemirsa. Karena apa? Karena ini juga seperti yang sudah Anda lihat secara jelas bahwa kalau berpose ala victory, angka 2 di tangan begini, jari 2 di tangan begini ditunjukkan, menunjukkan Anda memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2. Kemudian pose tangan membentuk telepon pun juga tidak boleh. Karena apa? Kalau membentuk telepon seperti ini, halo begitu ya. Nah ini seolah-olah juga memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2. Karena ada 2 jari di sini, 1 dan 2. Jadi ini juga tidak boleh dilakukan oleh ASN, apalagi sampai menguploadnya ke media sosial begitu. Kalau Anda mau berfoto sekarang, Anda simpen, nggak Anda upload, mungkin itu urusan pribadi Anda. Tapi ketika sudah ke ranah publik, tentu saja ini sangat disayangkan dan jangan dilakukan begitu ya. Kemudian pose yang selanjutnya ternyata pose memperlihatkan angka 5 pun juga tidak boleh. Meskipun pasangan calon presiden kita hanya ada 1, 2, dan 3, angka 5 juga tidak boleh sepanjang tahun pemilu 2024 ini. Karena apa? Karena nanti ketika ada pileg begitu ataupun ada pemilihan-pemilihan lainnya, angka 5 ini juga bisa mengasosiasikan memberikan dukungan terhadap calon legislatif nomor 5. Dan yang terakhir, pose membentuk simbol oke. Nah,
oke seperti ini juga tidak boleh. Karena oke ini ada 3 jari yang ditunjukkan ketika kita berpose. Dan ini bisa menunjukkan bahwa kita memberikan ataupun disalahartikan nantinya bisa memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3. Jadi pemirsa, untuk Anda yang merupakan ASN, aparatur sipil negara, tidak boleh melakukan hal ini ketika berfoto, apalagi kalau sampai Anda menguploadnya ke media sosial dan menyebarluaskannya. Semuanya ini dilakukan demi untuk menjaga netralitas ASN. Dan kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan bertemu dengan ratusan kiai kampung di Malang, Jawa Timur. Tak seperti pertemuannya dengan masa pendukungnya, Anies lebih memilih mendengarkan curhatan dan masukan ide dari para kiai kampung. Anies memastikan kritik, saran, dan curhatan para kiai kampung senada dengan sejalan dengan program kerja yang sudah ia susun bersama dengan Cawapres Muhaimin Iskandar jika nanti terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Anies juga siap menjalankan kontrak politiknya dengan para kiai kampung seluruh Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab moral ketika dirinya terpilih menjadi presiden nanti. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menerima kunjungan ataupun dukungan maksud kami relawan Matahari Pagi di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan ini, relawan kompak mengenakan pakaian biru dan membawa poster dukungan bagi Prabowo Gibran. Prabowo juga secara simbolis mengenakan jaket biru muda sebagai bentuk sambutan bagi relawan pendukung. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi perkampungan kumuh yang dihuni oleh warga suku Kokoda untuk mendengarkan secara langsung keluarga warga suku Kokoda yang berdomisili di Kota Sorong. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tiba di Kota Sorong dan disambut oleh ratusan warga yang sudah menunggu di Bandara Deo Sorong. Warga berebut foto dan bersalaman dengan Ganjar saat tiba di pintu keluar bandara. Ganjar Pranowo tidak melewatkan kesempatan tersebut untuk menyalami warga yang sudah menunggunya sejak pagi hari. Ganjar juga mengunjungi sebuah perkampungan kumuh di jantung Kota Sorong yang dihuni oleh warga suku Kokoda di kilometer 8 Kelurahan Klasebi, Distrik Sorong Timur untuk mendengarkan secara langsung keluhan warga suku Kokoda mulai dari rumah yang tidak layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga lapangan pekerjaan. Berbagai upaya dilakukan para relawan pasangan capres untuk meraih simpati warga. Relawan Prabowo Gibran di Banjar, Jawa Barat membagikan paket sembako untuk disabilitas, sementara pendukung Ganjar Pranowo di Lebak, Banten membantu warga membangun masjid. Relawan Ganjar Pranowo untuk semua kembali melakukan aksi nyata untuk warga. Para pendukung Ganjar di Kabupaten Lebak, Banten ini turun langsung dalam pembangunan masjid di Cikande Permai. Dalam aksi ini terlihat semua relawan dengan semangat bergotong royong dalam pelaksanaan pembangunan masjid. Dari mulai mengangkut batu, pemotongan besi, dan pengecatan besi untuk tiang speaker hingga membersihkan lantai masjid yang baru dibangun oleh relawan Ganjar. Ahmad Surya, Korwil Ganjar untuk Desa Cikande mengatakan ini adalah bukti nyata relawan Ganjar yang berbaur dengan masyarakat bawah. Relawan Prabowo Gibran di Banjar, Jawa Barat membagikan paket sembako untuk disabilitas yang diantar ke setiap rumah. Satu persatu paket sembako ini dibagikan untuk warga disabilitas yang tergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Banjar, Jawa Barat. Para disabilitas yang mendapat bantuan ini mengaku baru pertama kali diberi bantuan oleh partai politik. Mereka berharap bila Prabowo dan Gibran bisa terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2024 mendatang.
Dari Lebak, Banten dan Banjar, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Ke kabar lain, RSUD Cianjur, Jawa Barat menyiapkan 2 ruangan inap untuk caleg yang mengalami gangguan jiwa akibat gagal saat pencalonan. Rumah sakit ini juga menyiapkan tim dokter kejiwaan untuk memeriksa kesehatan pasien. Beginilah 2 ruangan khusus yang disiapkan untuk para caleg yang nantinya mengalami gangguan kejiwaan usai gagal terpilih menjadi anggota dewan. Selain ruangan khusus, pihak RSUD juga menyiapkan dokter spesialis kejiwaan untuk memeriksa kesehatan jiwa caleg yang gagal terpilih. Penting adalah langkah preventif lah ya. Dari sekarang dikuatkan mentalnya, dikelola stresnya sehingga pada saat waktunya nanti bisa mengelola stres tersebut dan tidak muncul gangguan jiwa baik itu yang ringan maupun yang berat. Pihak RSUD Cianjur bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa di Bogor dan kota lainnya sebagai rujukan jika nantinya caleg yang mengalami gangguan jiwa berat tidak bisa tertangani di RSUD Cianjur. Pada pemilu tahun sebelumnya, ada 1 caleg yang mengalami gangguan jiwa berat akibat gagal dalam pemilihan dan harus dirujuk dari RSUD Cianjur ke Rumah Sakit Jiwa di Kota Bogor. Persiapan pelayanan ruangan rawat inap khusus caleg stres ini akan dilaksanakan pada tahapan awal pemilu di tanggal 28 November mendatang. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang bakal calon legislatif tega menghabisi nyawa istri keduanya yang tidak mau memberikan uang pilkada sebesar 50 miliar. Informasinya sesaat lagi. Pemirsa, seorang bakal calon legislatif ditangkap tim gabungan Satreskrim Polresta Batam dan Polsek Batu Aji karena tega menghabisi nyawa istri keduanya yang tidak mau memberikan uang pilkada sebesar 50 miliar. Ahmad Yuda, seorang bacalek di Kota Batam, Kepulauan Riau, ditangkap aparat setelah melakukan pembunuhan terhadap istri keduanya. Peristiwa pembunuhan terhadap korban diketahui oleh kepolisian berdasarkan laporan warga 4 November lalu. Warga curiga karena korban tidak terlihat melakukan aktivitas apapun. Warga beserta perangkat RT setempat kemudian mencoba masuk ke dalam rumah korban dan menemukannya dalam keadaan tidak bernyawa. Pelaku tergolong lihai dalam melarikan diri dengan kerap berpindah lokasi di kawasan Pulau Sumatera menggunakan rambut palsu. Motif pembunuhan, korban menolak permintaan pelaku uang 50 miliar untuk pencalonan bupati di wilayah Sumatera Utara. Ini mau menjadi bupati ya, Tapanuli Selatan. Misalnya mau mendapat pendukungan daripada istrinya ya untuk menjagokan atau mencalonkan diri menjadi bupati Tapanuli Selatan. Tapi istri tidak memberikan dukungan atau tidak menyetujui. Yang kedua yaitu untuk menguasai ya, harta korban. Pelaku dijerat tindak pidana pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Melanggar aturan sejumlah alat peraga sosialisasi APS milik beberapa partai politik bergambar calon legislatif ditertibkan Bawaslu Kota Kediri, Jawa Timur. Satuan Polisi Pamung Praja dan Badan Pengawas Pemilu Kota Kediri, Jawa Timur menertibkan alat peraga sosialisasi milik calon anggota legislatif dari berbagai partai politik. Penertiban dilakukan karena tidak sesuai dengan peraturan PKPU nomor 15. Tentang kampanye dan melibatkan sejumlah unsur personil gabungan. Mulai dari Satpol PP, Dishub, juga kepolisian yang menyebar di 50 titik dari 3 kecamatan. Sebelumnya pemirsa, Bawaslu Kota Kediri telah melakukan pemberitahuan kepada partai peserta pemilu untuk melakukan penertiban mandiri. Sejumlah logistik pemilihan umum serentak 2024 tiba di gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Logistik yang datang merupakan logistik pengadaan dari KPU setempat. Petugas dari KPU dan Bawaslu langsung melakukan pengecekan terhadap logistik yang datang.
Kedatangan logistik pemilu 2024 ini merupakan bantalan, alat coblos, kemudian ballpoint, spidol, lem perekat, ATK, karet pengikat, hingga berbagai jenis plastik dari KPU Tuban. Rencananya, logistik seperti bilik suara hingga tinta dari KPU Pusat akan segera tiba di gudang KPU Tuban. Penyortiran logistik pemilu 2024 akan dilakukan KPU Tuban pada bulan Januari 2024 mendatang. Pemirsa, informasi tadi menjadi informasi penutup kita dalam kabar pemilu kali ini. Kami kabarkan Anda putuskan. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa.